tetapi karena kasih-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih untuk semuanya ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami. Kami bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Di mana Tuhan sudah cukup lama kami menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, ada rencana yang indah, ada rencana yang luar biasa. Engkau akan taruhkan kepada gereja-Mu, kepada bangsa ini, kepada masyarakat kami semua Tuhan. Tidak pernah Engkau membuat ujian-ujian bagi setiap kami. Maka kami berharap kepada Tuhan, terus berdoa, terus merubah hidup kami ya Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk Bapak Presiden, tolong Tuhan hikmat daripada Tuhan, pimpinan daripada Tuhan, tuntun anak-Mu ini ya Tuhan, supaya setiap kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yang akan diambil mendatangkan kebaikan untuk seluruh bangsa ini ya Tuhan. Berkati pada menteri, berkati pada semua aparatur yang bekerja di dalamnya. Berkati TNI, Polri yang terus bekerja mengamankan dan mendisiplinkan dan mengedukasi bangsa kami ya Tuhan. Supaya new normal ini berjalan dengan baik. Kami pun beraktivitas dengan baik karena kami taat kepada peraturan. Kami taat kepada Tuhan yang sebagai memberi hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan. Perekonomian kami juga Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuntun semua Tuhan yang membuat kebijakan supaya berjalan dengan baik, mendatangkan hasil yang baik, dan juga pada menteri, pengusaha-pengusaha juga berpikir bijak untuk menanggapi segala sesuatu yang terjadi di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Kau memberikan Tuhan yang terbaik untuk Indonesia. Kau memberikan yang terbaik untuk masyarakat kami. Dan juga kami berdoa ya Tuhan, terjadilah pemulihan. Damailah untuk Indonesia, aman untuk Indonesia. Kami berdoa juga untuk gereja kami. Terus Engkau pakai Tuhan gereja kami Tuhan. Dan juga jemaat-jemaat-Mu yang tetap beribadah di rumah. Tidak Tuhan membatasi waktu dan ruang kuasa-Mu. Tetap menyertai, tetap Kau hadir Tuhan untuk melawat jemaat-jemaat yang beribadah di rumah. Kami pun Tuhan yang bisa beribadah melayani Tuhan di dalam nama Yesus. Kau tambah-tambahkan hikmat kepada kami. Kau tambah-tambahkan cinta kepadamu Tuhan. Melihat keadaan yang begitu sulit, tetapi Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Kami akan lari dan semakin cepat mencari anugerah-Mu Tuhan. Mencari Tuhan, kekuatan daripada Tuhan. Sehingga kami cakap, sehingga kami kuat Tuhan untuk menghadapi hidup ini. Ada ujian-ujian yang begitu besar. Ada ujian-ujian yang pergumulan yang begitu besar. Tetapi Tuhan di dalamnya. Tuhan di dalamnya. Biarlah kami mencari Engkau. Supaya kami kuat di dalam nama Yesus. Sempurnakan doa kami ini ya Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bersukacita di hadapan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Amin. Dia gunung batu kita. Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online, tetap semangat. Ada hadirat Tuhan. Amin. Katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku.
Bapak Ibu yang terkasih, Dia Tuhan kita yang benar. Sampai selama-lamanya Dia adalah benar. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, ingat, kita harus berkata, Yesus itu baik selalu. Karena Dia tidak merancangkan rencana kecelakaan, tapi rencana-rencana mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Nyanyikan pujian ini. Bawa hidupmu dengan sungguh-sungguh. Amin Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Naikkan kembali pujian ini. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, amin. Tuhan, mari angkat tanganmu kepada Tuhan, sembah Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Benar Tuhan, ku sembah Kau, haleluya. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu Tuhan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu Tuhan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami bersyukur Tuhan bahwa pada siang hari ini kami boleh datang ke rumah-Mu untuk beribadah. Tuhan, sungguh kami bangga memiliki Allah yang luar biasa, yang begitu setia, yang tak pernah habis-habisnya menjagai kami, memberkati kami. Biarlah Tuhan hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu, ya kiranya Engkau mengurapi setiap kami, mengurapi hamba-Mu dan melayakan hamba-Mu. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah kami siap mendengar di dalam nama Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara, baik yang di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah
secara online. Selamat hari Minggu buat kita semua. Saudara-saudara, ketika Tuhan membawa keluar Bani Israel dari perbudakan di Mesir, Tuhan telah menjanjikan akan membawa Bani Israel itu ke satu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Tetapi ketika Bani Israel sesungguhnya telah tiba di daerah negeri itu, mereka malah tidak mempercayai janji Tuhan. Dan malah mereka memakai pikiran mereka sendiri. Mereka mengirim pengintai-pengintai untuk menyelidiki negeri itu. Dan saudara-saudara, ketika mereka kembali, nah kita mau baca di dalam Bilangan 13 ayat 27 sampai 31. Apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka laporkan dari pengintaian mereka itu. Bilangan 13 ayat 27 sampai yang ke-31. Saya bacakan. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenangkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Saudara, kita lihat 12 orang pengintai dikirim untuk menyelidiki negeri yang Tuhan janjikan. Mereka kembali, tetapi ternyata 10 di antara mereka itu memberitakan kabar yang membuat hati Bani Israel takut. Sedangkan 2 memberitakan kabar yang baik. Bagaimana hal itu bisa terjadi, saudara? Mereka itu semua melihat negeri yang sama. Mereka menemukan hal yang sama. Mereka menjumpai penduduk yang sama. Oke? Tetapi bagaimana bisa laporannya berbeda? Yang 10 bilang, wah negeri ini memang bagus, tapi begini dan kita tidak bisa mendudukinya. Sedangkan yang 2 bilang negeri itu bagus dan kita akan mengalahkan mereka. Kita akan menduduki negeri itu. Perbedaannya terletak pada iman. 2 orang, Kaleb dan Yosua, ini beriman, punya iman. Nah, saudara-saudara, hari ini kita mau belajar dari kehidupan Kaleb dan Yosua. Hal yang pertama, saudara-saudara, mereka memiliki semangat yang menyala. Iman yang mereka miliki itu menjadikan mereka orang-orang yang positif, yang punya semangat. Bilangan 14 ayat 24 mengatakan,
bahwa jiwa yang dimiliki atau jiwa yang ada pada Kaleb itu berbeda. Dan bahwa Kaleb itu mengikuti Tuhan dengan sepenuhnya. Karena itu firman Tuhan mengatakan bahwa akan kubawa masuk ke negeri. Ini Kaleb ya, tapi hambaku Kaleb akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu. Dan keturunannya akan memilikinya. Saudara, Yosua dan Kaleb itu tahu bahwa ada tantangan besar yang tidak mudah yang harus mereka hadapi. Namun, mereka tetap semangat. Mereka tahu bahwa orang yang harus mereka hadapi itu besar-besar. Seperti raksasa. Kotanya berkubu. Tetapi mereka yakin bahwa Tuhan yang kepadanya mereka percaya itu adalah Tuhan yang lebih besar daripada segala tantangan yang ada dan yang harus mereka hadapi. Saudara, Amsal berkata bahwa orang yang bersemangat itu dapat menanggung penderitaannya. Artinya apa, saudara? Semangat itu penting sekali kita miliki. Orang yang tidak bersemangat, saudara, itu akan loyo. Orang sakit, kalau tidak bersemangat, itu lama sembuhnya. Ingat nih, kita sakit, tidak bersemangat, loyo, kemudian kita hanya mikirin sakitnya aja, saudara. Nggak sembuh-sembuh, saudara. Karena itu tadi saya katakan, saya bangga dengan Ibu Jun. Di dalam kondisinya seperti ini, hari Selasa kemarin dia operasi, tetapi keesokan harinya dia sudah menyampaikan sesuatu ya di Instagram. Bersukacita, tetap bersukacita. Semangat. Dan saya yakin dan percaya Ibu Jun akan segera pulang dengan tubuh yang sehat dan dia sembuh. Semangat itu penting. Orang yang tidak semangat, saudara, itu akan melihat tantangan saja. Yang dipikirkan hanya masalahnya saja. Sehingga apa? Dia lupa bahwa sesungguhnya dia punya Tuhan yang lebih besar daripada masalahnya. Saudara, Yosua dan Kaleb percaya kepada janji-janji Allah. Mereka tetap semangat. Karena itu dikatakan tadi di dalam ayat 30, dia bilang apa? Kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Dan ayat Bilangan 14 ayat 24 dikatakan apa? Tuhan akan membawa Kaleb masuk ke negeri yang telah dimasuki. Karena semangat. Nah itu ingat saudara-saudara, kalau kita ingin menang, kalau kita ingin berhasil di dalam hidup ini, kita harus memiliki semangat. Karena semangat itu yang akan mendorong kita untuk tetap maju menghadapi segala tantangan yang ada. Semangat itu akan memampukan kita mengatasi kekurangan yang kita miliki. Keterbatasan yang kita miliki. Jeffrey Kitomer mengatakan, hambatan-hambatan tidak bisa menghentikan Anda. Masalah tidak bisa menghentikan Anda. Hanya Anda yang bisa menghentikan Anda. Artinya apa? Bahwa kita harus tetap punya semangat dan karena hambatan-hambatan itu tidak berhak
untuk menghentikan kita. Kita sendiri yang menentukan kita akan berhenti atau tidak, menjadi loyo atau tidak. Saudara, kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Jadi kendor di dalam situasi dan keadaan apapun, Tuhan tetap pegang kendali. Tuhan punya rancangan yang terbaik bagi kita. Ingat bahwa masa depan dan hidup kita itu bukan kita yang menentukan. Ada dalam rancangan Allah. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa rancangan Allah itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Hal yang kedua yang dapat kita pelajari dari Kaleb dan Yosua, bahwa mereka memiliki respons yang positif. Orang yang bisa memberikan respons yang positif itu adalah orang yang memiliki hidup yang positif, gaya hidup yang positif, pikiran yang positif. Karena hanya mereka yang positif yang dapat merespons situasi atau keadaan apapun yang dihadapinya dengan positif. Kemalangan, kegagalan atau tantangan itu bagi mereka adalah kesempatan. Kesempatan untuk naik. Orang yang hidupnya positif itu tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal yang negatif. Mereka akan memikirkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang yang adil. Perkataannya adalah perkataan-perkataan yang manis dan sedap didengar. Semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu semua hal-hal positif ya saudara. Pikirkanlah semua. Orang yang punya hidup positif tetapi berani dan tanggung jawab. Kalau Kaleb bilang bahwa kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkan, itu dia berani, tetapi bukan bonek. Dia bertanggung jawab waktu mengucapkan. Orang yang positif itu tidak akan mengeluh, tidak dikit-dikit bersungut-sungut seperti Bani Israel. Dikatakan kalau kita baca di dalam Bilangan 14 ayat yang kedua, dikatakan bagaimana Bani Israel ini bersungut-sungut. Karena apa? Karena mereka mendengarkan berita buruk yang disampaikan oleh 10 pengintai tadi. Mereka menjadi tawar hati. Dan mereka bersungut-sungut. Mereka bilang apa? Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Bersungut-sungut. Dan saudara-saudara, orang yang positif itu juga tidak menyalahkan orang lain atau keadaan, apalagi menyalahkan Allah. Ini mereka bukan cuma bersungut-sungut. Di dalam Bilangan 14 ayat 3 dikatakan, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan.
Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Mengapa? Nyalahin Tuhan nih mereka nih. Oke? Mereka bukan orang yang positif. Karena itu responsnya juga tidak positif. Mereka bersungut-sungut, mereka menyalahkan Tuhan. Mereka merasa lebih pinter dari Tuhan. Nah, saudara, kita lihat, kalau kita pikirannya negatif, apa yang terjadi? Para pengintai itu kan sudah masuk ke dalam negeri itu. Mereka sudah melihat hal-hal yang baik. Mereka menemukan bahwa negeri itu berlimpah madu dan susunya. Negeri itu makmur. Tapi yang 10 orang tadi responsnya negatif ketika melihat orang-orangnya yang besar-besar. Dan mereka malah memberitakan berita busuk yang membuat Bani Israel menjadi tawar hati, menjadi takut. Mereka melihat yang baik, tetapi mereka juga meresponsnya negatif. Akhirnya apa? Semua hal baik itu hilang. Yang ada hanya apa? Yang negatif doang. Dan itu ingat saudara, jangan miliki pikiran negatif. Karena satu pikiran negatif akan menghanguskan semua pikiran positif. Saya ulangi, satu pikiran negatif itu akan menghanguskan semua pikiran positif. Satu omongan negatif itu akan mempengaruhi semua orang menjadi negatif. Seperti 10 orang tadi, omongannya, perkataannya mempengaruhi semua Bani Israel. Sehingga mereka tidak mau juga masuk, takut. Hal yang ketiga, saudara, mereka memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan. Saudara, tadi saya sudah katakan bahwa pada waktu Tuhan membawa keluar Bani Israel dari Mesir, Tuhan itu sudah mengatakan menjelaskan, mengatakan negeri apa, negeri yang bagaimana yang akan diberikan kepada Bani Israel. Di dalam Keluaran 3 ayat 8, Tuhan itu sudah bilang begini, bahwa Tuhan akan menuntun mereka ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Jelas ya, Tuhan sudah mengatakan seperti apa negeri yang akan didudukin itu. Tetapi ketika mereka telah benar-benar sampai ke wilayah itu, dan Musa berkata, sekarang kamu masukin itu, dudukin negeri itu. Mereka malah ragu-ragu. Mereka malah tidak mau. Apalagi setelah mendapat berita dari 10 pengintai itu. Saudara, kenapa begini? Karena mereka tidak punya iman. Tuhan telah mengatakan seperti apa tanah negeri itu, dan mereka juga sudah melihat dengan mata mereka sendiri bahwa apa yang Tuhan janjikan itu benar. Tetapi mereka malah
mempergunakan pikiran sendiri. Pikir, oh mestinya diselidiki dulu sebelum mengalahkannya. Saudara, apa sih iman itu? Iman itu adalah percaya kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, dan tidak memerlukan bukti yang lainnya. Kaleb dan Yosua percaya, dia tidak perlu bukti, tidak perlu bukti lainnya. Itu baru iman. Kalau kita percaya kepada Tuhan, tidak perlu cari bukti lainnya. Percayai apa yang Tuhan katakan. Iman itu adalah keyakinan akan Tuhan yang membawa ketaatan kepadanya. Kalau kita katakan beriman, taat dong. Seperti Kaleb ini, taat. Tuhan memerintahkan mereka masuk, masuk. Tidak usah pakai babi-bu, begini, begitu. Taat. Saudara, para pengintai menemukan hal yang sama. Tapi mereka tidak beriman. Berbeda dengan Kaleb dan Yosua. Iman Kaleb dan Yosua menghasilkan pengharapan, kepercayaan bahwa Tuhan menyertai dan memberikan kemenangan. Dan akhirnya hanya tinggal mereka berdua. Dari sekian banyak orang yang keluar dari tanah Mesir. Maksudnya jadi orang-orang yang seusia mereka ya, yang sudah usia, bukan anak-anak. Dari mereka yang keluar dari tanah Mesir, hanya tinggal Kaleb dan Yosua yang boleh masuk ke dalam negeri yang dijanjikan. Saudara, kita lihat ketidakpercayaan itu buang waktu. Ketidakpercayaan itu hanya membuang-buang waktu. Suatu perjalanan yang semestinya bisa ditempuh hanya dalam 11 hari. Berubah menjadi pengembaraan 40 tahun. Dan berakhir dengan kematian. Saya ulang. Ketidakpercayaan itu membuang-buang waktu. Sebuah perjalanan yang sebenarnya hanya bisa ditempuh dengan 11 hari. Menjadi 40 tahun pengembaraan. Dan berakhir dengan kematian. Ya, mereka semua mati di padang gurun. Hanya Kaleb dan Yosua yang boleh masuk ke dalam negeri perjanjian. Saudara, hari-hari ini apa yang menjadi masalah dan pergumulan saudara? COVID-19. Mungkin pandeminya akan berangsur-angsur hilang. Tetapi para ahli mengatakan bahwa sekali virus keluar, virus lepas, dia itu tidak bisa hilang. Jadi kita akan tetap hidup dengan COVID-19. Sama seperti kita masih tetap hidup dengan virus flu, dengan virus-virus yang lainnya. Oke? Karena itu kita sekarang masuki, apalagi tadi saya dibilang bukan new normal tapi apa? Kebiasaan baru. Kebiasaan baru. Oke? Dan kita tak tahu bagaimana masa depan kita, saudara. Banyak bisnis yang mengalami kesulitan. Banyak orang yang harus mengalami pemotongan gaji, bahkan PHK. Tapi saudara, jangan izinkan masalah itu menghancurkan
iman dan pengharapan saudara. Di saat kita mengalami masalah, justru pikirkanlah hal-hal yang baik. Pikirkanlah janji-janji Tuhan. Dan ingat bahwa kita tidak sendiri karena kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang setia, yang lebih besar daripada masalah yang sedang kita hadapi. Jangan pakai kepandaian kita sendiri. Amsal mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Johnny Yoder berkata, ketika Anda mengarahkan pandangan kepada Tuhan dan menaruh pengharapan kepadanya, maka Anda akan mendapatkan pemenuhan janji Allah. Dan Anda tidak membutuhkan apa-apa lagi. Milikilah semangat. Jangan biarkan semangatmu menjadi kendor. Jangan izinkan semangatmu menjadi kendor. Tetap semangat, karena kita punya iman. Miliki hidup yang positif, sehingga kita bisa merespons dengan apapun yang terjadi dengan positif. Miliki iman, dan tetap berharap hanya kepada Tuhan. Mari saudara-saudara, kita mau naikkan pujian. Hatiku percaya. Kami bersyukur buat firman-Mu yang kami dengar, Tuhan Yesus. Dan biarlah setiap kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang baik dalam hidup kami. Mari kita responi firman Tuhan dengan satu pujian. Bahwa kita percaya kita punya Bapa yang baik, kita punya Tuhan yang baik. Dia turut bekerja dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong Bang audionya. Terima kasih Tuhan. Bapakku percaya rancanganmu indah. Rancanganmu indah, Bapakku percaya, Kau turut bekerja, dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi Bapakku percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu setiap kita punya pergumulan, tentu setiap kita punya masalah. Tapi milikilah sikap positif karena kita percaya, karena kita beriman bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita.
Tetaplah bersemangat saudara. Jalani hari saudara sesulit apapun, tetaplah bersemangat. Dan biarlah kita menaruh harap dan iman kita kepada Tuhan. Kita melihat kepada Tuhan. Tidak ada hal yang lain yang kita perlukan menjadi bukti. Cukup Tuhan itu, kebenarannya. Itu menjadi bukti bahwa Dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan setiap kita. Responi dengan benar setiap peristiwa yang terjadi. Karena respon kita itu menentukan bagaimana kita bisa menang dalam pergumulan kehidupan ini. Apapun masalahmu, mari datang kepada Tuhan. Masalah pekerjaan mungkin, ekonomi, sakit penyakit, rumah tangga, mari bawa kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu juga yang menonton dengan streaming, mari datang kepada Tuhan. Di rumah engkau berdoa, biar engkau dilawat oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Dan kalau hari ini engkau datang dengan pergumulanmu, kau mungkin takut, kau mungkin khawatir, selama ini engkau kehilangan semangat karena engkau fokus kepada pergumulan. Hari ini engkau datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Dia Allah yang terus bekerja, tetap bekerja. Dan kalau engkau rindu dukungan doa, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan sambil naikkan pujian ini dengan percaya. Sungguh katakan, Bapa ku percaya, ku percaya. Irabata haleluya. Bapa ku percaya, ku percaya. Kau turut bekerja, kau turut bekerja dalam segala hal. Mari kita bangkit berdiri. Tetap angkat tanganmu, percaya pada Bapa kita yang baik. Bapa, kami percaya, kami yakin. Haleluya. Bapa ku percaya, ku percaya. Tetap angkat tanganmu kepada Tuhan. Kami percaya, kami percaya, kami percaya, kami percaya. Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan lihat tangan-tangan anak-anakmu yang terangkat, baik di gereja, di rumah mereka masing-masing yang berikut ibadah ini Tuhan. Yang mereka percaya kepada Engkau. Mereka membangun iman mereka. Kami sering berpikir negatif, kami khawatir, kami takut, kami bimbang. Tapi hari ini firman-Mu melawat kami dalam nama Yesus. Setiap ketakutan, kekhawatiran kami patahkan kuasanya. Tapi biar ada iman, ada percaya dalam kehidupan kami, ada semangat dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga walaupun kami masih sakit, masih bergumul dalam kesulitan, semangat kami tidak akan patah ya Tuhan. Kami akan terus bersemangat. Kami akan respon dengan benar, dengan bersyukur. Karena Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Kami percaya bahwa Engkau lebih besar dari setiap pergumulan, dari setiap masalah yang kami hadapi. Masalah pergumulan, keadaan-keadaan tidak menghentikan kami. Karena kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Lawat umat-Mu Tuhan. Oh, ada yang sakit Tuhan. Roh Kudus mendampingi, Roh Kudus bekerja. Ada yang bergumul soal Tuhan pekerjaan, soal usaha, dalam nama Yesus biar Engkau yang bekerja melawat. Ada yang bergumul soal rumah tangga. Oh Roh Kudus bekerjalah Tuhan. Bergumul tentang masa depan anak-anak kami, pendidikan mereka. Oh Tuhan Yesus, kami percaya, Kau turut bekerja.
Kau tidak pernah meninggalkan kami. Karena kami anak-anak-Mu, kami hidup dalam janji-janji Tuhan. Kami hidup dalam kebenaran Kristus. Oh, dalam nama Yesus, biar Roh Kudus bekerja. Berkati Tuhan umat-Mu. Berkati, lawat umat-Mu. Kau turut bekerja, Kau turut bekerja, Kau turut bekerja. Ada kekuatan yang Tuhan curahkan. Ada sukacita surgawi dalam kehidupan kita. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih dan kuasanya tetap sama. Tetap sama dalam nama Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberkati kami hari ini. Terima kasih untuk Tuhan, Ibu Pendeta Evelyn yang menyampaikan firman-Mu buat setiap kami. Kau pakai hamba-Mu sebagai suara-Mu buat setiap kami. Dan biar kami Tuhan tetap dapat meresponi apapun dalam hidup kami dengan positif karena kami punya iman. Karena kami punya iman. Dan biar iman kami bertumbuh dalam segala musim kehidupan. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang dilawat Tuhan sama-sama katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Oh, kita langsung ayat hafalan. Maaf ya. Kita ucapkan ayat hafalan kita dari Amsal pasalnya yang ketiga, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Komitmen Jemaat GBI Victoria Park. Aku percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan dan mengubah hidupku. Aku berjanji menjadi pelaku firman yang setia, sehingga hidupku diberkati dan menjadi berkat bagi keluarga, lingkungan, gereja, dan bangsa. Bapak Ibu nanti bisa memberi persembahan ketika di bawah. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk ibadah yang diberkati Tuhan hari ini. Dan terima kasih buat jemaat-jemaat Tuhan yang bisa hadir. Untuk kami bisa merayakan bersama-sama, bersyukur bersama untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan juga jemaat-jemaat yang mereka di rumah beribadah. Tuhan memberkati mereka. Jemaat-jemaat yang tidak beribadah, Tuhan berbicara buat mereka. Supaya mereka tahu bersyukur. Supaya mereka tahu menyembah Tuhan. Bahwa hidup ini karena anugerah Tuhan. Semua yang melayani mempersiapkan ibadah ini. Sehingga kami bisa menikmati semua fasilitas yang ada. Baik juga di rumah lewat online. Biar kami bersyukur atas segalanya. Berkati semua rekan-rekan yang sudah melayani sepanjang hari ini. Tuhan, kami ada untuk kemuliaan-Mu. Untuk melayani Tuhan. Kalau kami hidup kami untuk Tuhan. Dan biar kami makin setia melayani Tuhan. Dan semua jemaat-Mu juga kami melayani, bahkan bukan cuma di gereja, di rumah tangga kami, di keluarga kami. Kami harus melayani. Di lingkungan di mana kami hidup, di mana kami bekerja, itu pun pelayanan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati Bapak Gembala kami, Om dan Mem juga. Dengan kekuatan dan kesehatan yang daripada Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Jun yang sudah selesai operasi. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk pertolongan Tuhan. Dan biarlah Tuhan pulihkan. Semua menjadi sempurna karena Tuhan yang bekerja. Apa yang dikerjakan tangan dokter, tim medis, menjadi sempurna karena karya-Mu. Dan pakailah hidupnya untuk jadi berkat bagi banyak orang. Atas apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya, itu dapat jadi berkat ya Tuhan. Kami berdoa juga buat jemaat yang lain, Ibu Niki juga. Tuhan tolong sembuhkan juga yang mengalami penyakit kanker juga. Tuhan jamah dan Tuhan lawat. Kami serahkan juga Tuhan, Ibu Elsie, Tuhan berkati
Mama daripada Bang Amson, berkati, lawat, sembuhkan, jamah. Tuhan mendampingi di masa-masa sulit karena kesehatan menurun. Kami berdoa Bapak Purba juga, Tuhan berkati Tuhan. Tuhan tolong juga. Tuhan berikanlah anugerah-Mu buat saudara-saudara kami yang sakit ini. Untuk melihat kebaikan Tuhan. Dan banyak mungkin yang kami tidak tahu. Tapi Tuhanlah yang melawat kehidupan mereka. Persembahan syukur kami bawa ke rumah Tuhan. Langit dan bumi milik kepunyaan Tuhan. Kami sadar betul hidup kami karena berkat Tuhan. Dan kalau kami bisa memberi, itu sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan. Ada persembahan persepuluhan yang kami bawa juga, yang dibawa umat-Mu. Tuhan memberkati. Dan firman-Mu digenapi, tingkap-tingkap langit Tuhan bukakan. Sehingga kami bisa melihat bahwa sungguh Engkau Tuhan pemelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar umat-Mu akan pulang ke rumah masing-masing. Kami sehat, kami dijagai Tuhan, kami dilindungi oleh Tuhan. Kami berdoa untuk COVID-19 ini Tuhan. Biarlah setiap kami dapat menjaga diri kami juga dengan baik. Sehingga kami terhindar dari bahaya penyakit ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu-minggu ini. Berkati juga mereka. Supaya di usia yang bertambah juga kasih mereka kepada Kristus. Bertambah juga pengenalan mereka akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Umat yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat anugerah yang melimpah dari Allah Bapa. Cinta kasih yang tidak berkesudahan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Serta kuat kuasa, penghiburan dari Allah Roh Kudus. Yang memberkati kita, mengurapi kita. Supaya kita menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Di dalam